Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam batik Indonesia. Teman-teman sekalian, selamat datang di channel Mastang Semesta. Channel ini menampilkan motivasi pengembangan diri, tips-tips kesehatan dan kecantikan, serta mengungkap tabir-tabir rahasia kehidupan. Sebelum kita melanjutkan video ini, tolong dibantu untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, kepada media-media sosial Anda. Mudah-mudahan channel ini bisa lebih maju dan lebih berkembang. Untuk video kali ini, saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk mengatasi masalah ngidam ya, untuk ibu-ibu yang lagi hamil dalam usia 3 bulan ya, 3 bulan awal pertama ya. Yang kemana-mana, tetap di channel Mastang Semesta. Teman-teman sekalian, ngidam itu adalah sesuatu yang anugerah ya. Kenapa? Banyak diantara penyebab penyakit kanker yang dialami para ibu-ibu, termasuk ada kategori yang pertama tidak pernah melahirkan, yang kedua pernah melahirkan tapi tidak mengidam ya. Sudah mengidam, sudah melahirkan tapi tidak menyusui. Maka dari itu bersyukurlah ibu-ibu sekalian yang saat ini lagi ngidam, karena Anda akan terhindar dari antara penyebab kanker. Tips ini berawal dari kehidupan istri saya pada saat ngidam pertama ya. Ngidam pertamanya sampai 9 bulan. Disitulah terjadi permasalahan karena ia pada saat ia mengidam pertama itu trauma begitu, sampai-sampai ia bertekad untuk tidak melahirkan lagi. Saking parahnya ia ngidam begitu, saking traumanya ia tidak mau mengatakan bahwa atau ingin menunda kehamilan sampai ia merasa pulih kembali begitu ya. Sampai-sampai anak saya yang kedua lahir setelah kakaknya berumur 12 tahun. Teman-teman sekalian, setelah lahir anak kedua, ngidam lagi begitu, prosesnya sama. Di situ saya masih kurang berpikir ya. Ternyata pada saat pertengahan triwulan pertama datang suatu hidayah begitu ya. Saya mencoba untuk mencari obat untuk ngidam. Ternyata seseorang orang tua yang saya datangi memberikan sebuah ikhtiar bagaimana caranya untuk mengurangi atau menghentikan rasa ngidam yang dialami oleh istri saya. Teman-teman sekalian, pada saat awal-awal saya belajar berikhtiar metode-metodenya, saya sebenarnya sangat bingung begitu ya, karena ucapan-ucapan orang tua yang mengatakan bahwa sebenarnya obat itu ada pada dirimu nak. Loh, kok obatnya pada diri saya begitu ya? Saking halusnya orang tua untuk memberikan informasi seperti ini. Ya, tidak lama kemudian teka-teki itu saya tidak bisa menjawab, dan ia mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah sebuah rahasia ya, rahasia dari orang-orang tua kita. Pada saat sang istri lagi ngidam ya, maka metode yang harus kita lakukan adalah mengobati dari penyebabnya sendiri. Saya masih bingung, penyebabnya apa sih yang mengidam? Nah, begitu ya, teman-teman sekalian. Yang namanya juga orang-orang yang tidak tahu menahu ya, yang begitu bahasa-bahasa begitu, sehingga saya masih bingung begitu. Saya kembali bertanya, mungkin bisa lebih terus terang dan lebih rinci untuk mengungkapkan semua ini. Ternyata orang tua saya mengatakan bahwa obat ngidam yang ada dalam diri kita untuk istri kita adalah di bagian kemaluan itu sendiri. Teman-teman sekalian, di sini saya berpikir bahwa orang tua terlalu sulit untuk mengungkapkan hal-hal seperti ini. Mungkin termasuk hal-hal yang tabu ya, tapi ini harus diungkap demi sebuah untuk pengobatan yang telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi sebuah rahasia-rahasia bagi mereka-mereka, sehingga terlalu sulit untuk diungkapkan. Untuk video kali ini saya akan mengungkapkan tata cara dan metodenya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi sesuatu yang vulgar atau tidak menjadi sesuatu yang porno ya. Teman-teman sekalian, setelah saya ke sana dan diberikan metode-metode, yang pertama, maaf untuk pemirsa ya. Yang pertama, pada saat istri lagi hamil muda, yang harus kita lakukan adalah berikhtiar untuk melakukan pengobatan dengan cara mengambil pengobatan di dalam diri kita sendiri. Ternyata teman-teman sekalian, yang dimaksud orang tua tadi itu adalah kemaluan
atau Mr. P, maaf ya, Mr. P, dicelup di air minum, terlebih dahulu dibersihkan ya, teman-teman sekalian. Pastikan bahwa sang suami tadi tidak mengalami suatu penyakit. Yang pertama, penyakit PMS, penyakit menular seksual. Yang kedua, adalah penyakit liver ya. Karena penyakit liver itu sangat sensitif untuk menular ya. Jadi harus diperhatikan bila sang suami tidak mengalami dua hal tadi. Yang pertama, tidak mengalami atau tidak menderita penyakit menular seksual, dan tidak mengalami yang namanya penyakit liver atau penyakit kulit. Yang pertama, pada saat kita mengambil air ya untuk pengobatan, mungkin ambil satu wadah, baru kepala Mr. P dicelup di air situ dengan niat ya. Untuk orang-orang Islam ini saya rekomendasikan, untuk teman-teman muslim ya, teman-teman muslim saya rekomendasikan untuk membaca salawat ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya niatkan untuk mengatasi ngidam ya, seperti itu. Untuk agama-agama yang lain silakan berdoa, agama dan kepercayaan masing-masing. Dan itu airnya bisa diusapkan di bagian perut ya, di bagian perut. Kalau memang Anda yakin bahwa ini adalah bersih, bisa diminum sebagian ya, dan diusapkan, diminum dan diusapkan. Insya Allah, ternyata teman-teman sekalian, obat ini sangat manjur ya. Mungkin dari segi ilmiah saya kurang tahu ya, saya bukan seorang orang medis, tapi secara nyata, secara real, ini sangat berpengaruh pada kondisi istri saya setelahnya ya. Sampai anak ketiga saya lahir, ini kan tadi anak kedua, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa nikmatillah wa syukrillah. Metode yang saya lakukan ini, anak ketiga lagi tidak terlalu mengalami penderitaan yang namanya ngidam. Teman-teman sekalian, demikianlah saya memberikan sebuah tips. Ini hanya sebuah usaha ya, sebuah ikhtiar. Itu hasil akhir Tuhan pencipta alam semesta yang akan menentukan segalanya. Saksikan video-video saya selanjutnya. Saya akan memberikan tips untuk bagaimana cara untuk mudah melahirkan ya. Bantu like dan subscribe channel Mastang Semesta. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda, untuk saya pribadi, dan untuk keluarga saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.